Jumpa lagi teman-teman, musim panas sudah mulai datang, jadi suasana di Surabaya dan sekitarnya ini panas sekali. Demikian juga rumah saya. Jadi kali ini kita akan upayakan agar tingkat kenyamanan di rumah ini sedikit lebih baik lah ya. Mungkin ya nggak sedingin kalau kita pakai AC, tapi kita akan upayakan agar sirkulasi udara dan kenyamanan di rumah saya sedikit lebih baik. Jadi teman-teman, saya akan pasang exhaust fan. Untuk teman-teman yang belum pernah pasang exhaust fan, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan ya. Yang pertama itu mau masangnya di mana, karena beberapa exhaust fan itu memiliki spesifikasi ya. Maksudnya ada yang buat dipasang di tembok, ada yang buat dipasang di ceiling atau di plafon, ada yang sistemnya industrial ya gitu. Selain itu juga kebutuhan besar kecilnya exhaust itu sebaiknya juga dihitung ya, karena kalau terlalu besar juga nanti masuk angin, kalau terlalu kecil juga nanti tidak efektif gitu ya. Sebisa mungkin itu pas sesuai dengan kebutuhan gitu teman-teman ya. Nah kebetulan ini saya beli, sebetulnya harusnya saya hitung dulu ya kebutuhan besaran si exhaust fan ini sebelum saya beli. Cuman karena kemarin itu saya cari-cari spesifikasi di internet atau di kotaknya si exhaust ini saya nggak ketemu. Akhirnya saya beli aja, saya beli yang model seperti ini teman-teman. Ini Mas Pion model apa nih, 25 begitu ya. Nah, ternyata di sini itu keterangannya ukurannya itu 13,5 meter kubik per menit teman-teman. Itu artinya itu kalau kita jadikan per jam itu berarti kan kali 60 810 meter kubik per jam ya. Sementara kebutuhan saya itu di kisaran 1500 meter kubik per jam. Dari mana saya dapat perkiraan 1500 ini? Ada tabelnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari aja di Google banyak lah cara menghitung kebutuhan exhaust gitu, pasti nanti ketemu. Jadi di masing-masing ruangan atau masing-masing tempat itu memiliki tabel ACH atau pergantian udara per jamnya itu berbeda-beda ya. Itu tergantung pada fungsi ruangannya atau fungsi bangunannya, kerapatan bangunannya gitu ya, kelembapan juga, polusi udaranya juga. Kalau misalkan di area yang dapur itu pasti harusnya itu pergantian udaranya lebih cepat, lebih tinggi ya, 15 atau 20 gitu. Kemudian juga kerapatan ruang, nah, misalkan banyak barang-barang yang banyak juga harusnya lebih tinggi kebutuhan ACH-nya atau airflow-nya itu. Kemudian juga suhu ya, suhu kelembapan itu juga berpengaruh. Kalau semakin panas ya harusnya semakin besar kebutuhan exhaust-nya gitu teman-teman ya. Jadi itu diperhatikan di lingkungan teman-teman masing-masing ya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Ini sementara, ini kalau teman-teman lihat saya membelinya itu yang model ceiling teman-teman. Ini sebenarnya ini saya kalau dibilang salah beli, karena saya akan memasangnya di dinding, tapi saya kok belinya di ceiling gitu. Tapi nggak apa-apa, ini malah lebih, kalau menurut saya lebih enak dipasangnya nanti, karena nanti bobotnya itu nggak perlu pas seperti kita saat pasang exhaust yang model untuk tembok ya. Kalau model untuk tembok itu kan harus benar-benar kotak dan presisi, jadi nanti exhaustnya itu dimasukkan ke temboknya gitu ya. Kalau yang model seperti ini ya boboknya nggak apa-apa, yang penting bolong lumayan besar. Nanti kita pasangin bracket seperti yang saya buat ini teman-teman. Nah, gini nanti baru kita pasang di tembok. Ya plus minus lah ya, ada kurang dan lebihnya, tapi ini kalau bagi yang malas bobok ini lebih enak sih menurut saya. Tapi memang kalau dari sisi estetika mungkin kurang bagusan yang model tembok. Sambil saya akan melakukan pemasangan, kita obrolin dulu masalah sirkulasi teman-teman ya. Jadi pemasangan exhaust itu juga semestinya diperhatikan dari posisinya teman-teman ya. Jadi sebaiknya sirkulasi udaranya itu nanti menyilang gitu ya teman-teman ya, dari
dari depan, misalkan dari depan nanti kita pakai pasang exhaustnya di belakang gitu. Atau kalau misalkan anginnya dari belakang, kita pasang exhaustnya di bagian depan menuju keluar gitu. Jadi arah anginnya itu juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti kita pasang exhaustnya itu di atas udara masuknya, jadi nanti sirkulasi udaranya kurang efektif karena tak mencakup seluruh ruangan akhirnya kan, karena udara masuk langsung dihisap keluar oleh exhaustnya. Apalagi ya teman-teman ya, saya sudah lupa guys. Pokoknya intinya itulah teman-teman ya, teman-teman bisa cari sendiri di Google, banyak lah. Kita sekarang itu segala informasi dan ilmu itu bertebaran di mana-mana, silahkan dicari. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar, kalau saya bisa jawab akan saya jawab teman-teman. Sementara itu dulu lah, terlalu banyak juga pusing juga ya. Sementara ini saya pasang satu teman-teman ya, jadi kan tadi saya bilang kebutuhan saya itu 1500 teman-teman ya. Sementara ini yang saya pasang dulu ini 810 meter kubik per jam. Jadi mungkin nanti saya akan beli satu lagi untuk saya pasang di sisi sebelahnya lagi agar lebih bagus lagi lah sirkulasinya gitu teman-teman ya. Tapi sementara ini saya pasang satu dulu, hasilnya seperti ini. Dan untuk exhaust ini teman-teman ya, Mas Pion apa ini mereknya, ini bagus kalau saya lihat ya. Ini suaranya halus, tidak ada noise, nggak ada dengung, halus sekali, recommended yang ini. Sementara itu dulu teman-teman ya, sudah banyak, sudah panjang, saya juga lupa apa yang harus saya omongin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua sehat selalu.